Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa afdhalus salati wa tammu taslimi ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bertatap muka walaupun melalui media online dalam pembelajaran PPAI atau pengembangan pendidikan agama Islam. Sebelumnya perkenalkan Bapak Maksum Effendi SPDI yang alhamdulillah pada kesempatan saat ini diberikan amanah untuk memberikan materi di PPAI khusus kelas 10 SMK Bakti Nusantara 666. Baik, untuk materi yang akan disampaikan pada kali ini adalah materi tentang ilmu baca Al-Quran atau ilmu tajwid yang menjadi dasar sesuai yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Para ulama ahli tafsir banyak menafsirkan kalimat tartil, di antaranya ayat tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yakni mengetahui menajwidkan huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui tempat berhenti dan mengawalkan ketika membaca Al-Quran. Di dalam ilmu tajwid banyak sekali hukum-hukum baca, di antaranya salah satu yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah hukum baca nun mati dan tanwin. Di sini kenapa hukum baca nun mati dan tanwin disatukan? Karena menurut para ulama ahli tajwid antara nun mati dan tanwin ada titik kesamaan. Kalau kita bayangkan ketika Bapak menulis huruf alif yang berbaris fathah menghadapi nun mati, maka akan dibacaan. Dan ketika Bapak menulis huruf alif yang berbaris fathatain atau tanwin fathah, maka akan sama dibacaan. Oleh karena itu antara nun mati dan tanwin ada titik kesamaan, yakni sama-sama mengeluarkan suara nun mati. Apa saja hukum baca nun mati dan tanwin? Di sini ada 4. Satu ada idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang 4 ikhfa. Baik, materi yang akan disampaikan pada kali ini adalah hukum baca nun mati dan tanwin. Sebelum membahas tentang apa saja hukum baca nun mati dan tanwin, kita bahas dulu apa itu nun mati dan apa itu tanwin. Nun mati adalah salah satu huruf hijaiyah yang tidak berharkat, atau boleh dikatakan di dalam bahasa Arabnya nun sukun, yang artinya nun mati. Tidak berharkat fathah, tidak berharkat kasroh, ataupun tidak berharkat dhammah. Dan adapun tanwin adalah menurut para ulama dikatakan nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdun lakhaton, adalah nun sukun yang berada di ujung kalimat isim yang tidak ada di dalam tulisan, hanya ada di dalam sebutannya saja. Ketika melihat definisi dari nun mati ataupun tanwin, ternyata ada titik kesamaan, yakni kesamaannya adalah sama-sama membunyikan suara nun mati. Ketika kita bayangkan kalau misalkan Bapak menulis huruf alif yang berbaris fathah lalu menghadapi nun mati, maka akan dibaca an. Begitupun pula kalau Bapak menulis huruf alif yang di atasnya diberi harkat fathatain atau tanwin fathah, maka sama akan dibacaan. Dikarenakan ada kesamaan, maka ittifaq atau sepakat para ulama ahli tajwid antara nun mati dan tanwin disatukan dalam hukum bacanya.
Apa saja hukum baca nun mati dan tanwin? Salah satunya yang pertama izhar, yang kedua idgham, dan yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Yang kesatu izhar. Izhar adalah bahasa Arab yang tentunya mempunyai arti baik al-bayan ataupun maknanya jelas atau terang. Mana jelas atau terang di sini adalah jelas ketika kita mengucapkan nun mati sehingga terdengar jelasnya suara nun tanpa ada dengungan atau tanpa ada gunnah atau tidak ada sakat. Sehingga apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, terkhusus huruf halqi yang keluar dari tenggorokan, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka nun mati atau tanwinnya dibaca jelas suaranya. Contoh, ketika nun mati menghadapi huruf ain, kita ambil contoh di suratul Fatihah, surah yang sangat hafal semuanya, di kalimat an'amta. Di kalimat an'amta ini salah satu contoh dari hukum izhar, yakni nun mati menghadapi ain. Nun mati menghadapi ain dibaca izhar atau dibaca jelas suara nunnya tanpa ada dengungan ataupun tanpa tidak ada sakat, bahkan tidak ada yang namanya pantulan atau qalqalah. Jadi ketika nun matinya dibaca harus jelas suara nunnya. An'amta. Contoh yang kedua, contoh dari tanwin, yakni aliman hakima. Ini contoh dari salah satu izhar ketika tanwin menghadapi huruf ha. Maka di sini suara tanwin atau suara nun sukunnya yang ada di tanwin harus jelas terdengar suaranya. Baik, yang kedua adalah hukum baca idgham. Idgham menurut para ulama tajwid secara khususiyah mengatakan idkhalus syai'i fi syai', yakni memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Yang artinya kalau dalam ilmu tajwid memasukkan nun mati terhadap huruf-huruf idgham. Mana saja huruf-huruf idgham? Ternyata huruf idgham ada 6, yaitu ya, dha, mim, lam, waw, dan terakhir nun, atau disingkat dalam satu kalimat menjadi yarmaluna. Kebetulan di hukum idgham ternyata para ulama ahli tajwid membagi dua. Satu ada yang namanya idgham bi gunnah, dan yang kedua ada namanya idgham bila gunnah. Yang kesatu apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah idgham yang disertai dengan gunnah atau dengan suara yang mendengung, yang mana apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, bertemu dengan huruf nun, atau bertemu dengan mim, atau bertemu dengan huruf waw, maka cara pembacaan nun mati atau tanwinnya dibaca disertai dengan dengungan. Contoh yang di sini kalimat mayyakulu. Di kalimat mayyakulu ini ada salah satu huruf idgham bi gunnah, yakni huruf iya. Sesuai dengan kaidah di awal, ketika nun mati menghadapi huruf idgham, yakni yang dimaksud adalah huruf iya, maka cara bacanya disertai dengan dengungan. Mayyakulu. Contoh yang kedua, wa may yaf'alu. Yakni contoh dari kedua nun mati menghadapi ya. Dan yang kedua, bagian dari idgham adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Sama, yakni memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham yang di sini tidak disertai dengan gunnah
atau tidak disertai dengan dengungan. Berarti suara nun matinya, suara tanwinnya tidak terdengar sama sekali. Contoh ketika nun mati menghadafi Allah, mir rabbihim, dan ketika nun mati menghadafi lam, min ladunka. Untuk selanjutnya masih bagian daripada hukum nun mati dan tanwin, yakni yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Secara bahasa di sini, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yang kebetulan cuma satu, yaitu ba, maka cara membacanya dengan menyuarakan nun mati atau tanwinnya merubah menjadi suara mim. Kenapa nun mati atau tanwin dirubah ke suara mim? Karena dalam segi makhraj ada titik kesamaan antara mim sama dengan ba, sehingga praktiknya dengan cara merapatkan dua bibir serta mendengung. Contoh, nun mati menghadafi ba di kalimat mim ba'di, ataupun di contoh tanwin menghadapi huruf ba sami'un basir. Dan yang terakhir adalah bagian daripada hukum nun mati dan tanwin, yakni nomor 4, ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau tidak jelas, yang apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Apa saja yang 15 itu? Satu huruf ta, yang kedua fa, yang ketiga jim, 4 dal, 5 zal, 6 zai, 7 sin, 8 shin, 9 sod, 10 bod, 11 po, 12 wo, 13 fa, 14 kof, dan yang ke-15 huruf kaf. Itulah huruf-huruf ikhfa yang mungkin di dalam salah satu kitab Tuhfatul Atfal, huruf-huruf ikhfa yang 15 ini dikumpulkan dalam satu bait, yakni qib thumma sil rahman tafuz dif dhani'an da'su adhanni zur syarifan lil kiram. Baik, contoh huruf ikhfa atau contoh hukum ikhfa yang mana ketika nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Contoh di sini huruf shin yang ada di surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq. Nah, ini ada contoh huruf ikhfa, nun mati menghadapi huruf shin. Lalu yang kedua, contoh di kalimat man jaa bil hasanah. Nah, yakni nun mati menghadapi huruf jim. Mungkin itulah yang bisa Bapak sampaikan pada materi kali ini, yakni dari hukum nun mati dan tanwin. Semoga bisa bermanfaat, terutama menjadikan satu landasan ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu bacanya. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Jaga iman sampai kuat, jaga imun biar sehat. Tanpa iman hidup gelisah, tanpa imun hidup melemah. Billahi fi sabilil haq hadani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.